Politik boleh berganti, penguasa boleh mati, bisa terjadi revolusi, monarki berubah jadi demokrasi, tapi pendidikan tetap eksis. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, nisfu Sya'ban, isi di dalamnya adalah silaturahim. Sekarang, karena canggihnya alat komunikasi, kita tidak berkomunikasi. Ini yang terjadi sekarang. Orang zaman dulu berkomunikasi, bertemu, bertatap muka, nampak raut wajahnya, kelihatan bola matanya. Manusia ini bukan laptop, dia bukan gadget. Beda loh, kita ketemu langsung dengan ngelihat di video. Banyak jamaah ketemu dengan saya, apa kata dia? Jauh lebih mudah ya dari di YouTube. Dulu, kalau ada anak orang menikah, dia datang, dia ketemu, dia tanya, ini kampungnya dari mana? Mungkin ada hubungan keluarga, dia datang naik ke atas pentas, dia doakan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Setahun setelah itu anaknya lahir, dia datang lagi, makan kambing, dia doakan, barakallahu laka fil maghub wa syakartal waqib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Sekarang, karena alat yang canggih itu, kita tidak lagi datang, kita tidak bertegur sapa, kita tidak bercengkrama, kita tidak bercerita. Dapat berita anak kawan menikah, kita tinggal kirim doa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, di 3 ruangan, Instagram, TikTok, Facebook. Alhamdulillah sudah lahir, kita juga tidak datang, kita tinggal kirimkan doa, semoga menjadi anak yang soleh, Rabbi habli minas solehin, amin, amin, amin. Yang kita khawatirkan saat mereka mendengar kita mati, mereka pun membalas dengan perbuatan yang sama. Mereka cari foto-foto kita yang lama, mereka lingkari merah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tolong bacakan Al-Fatihah, Allahumma firlahu warhamhu, amin, 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 amin. Komunikasi kita rusak di zaman canggihnya komunikasi. Siapa yang bisa mengeratkan ini kembali? Dakwah. Ketemu. Bahkan ada sengaja orang yang diejek, dilecehkan, dijatuhkan hanya untuk membuat orang lain tertawa. Kenapa jok kita berubah? Ada apa yang terjadi dengan umat, dengan bangsa kita? Mereka berdua dengan sahabat-sahabat mereka pernah, dan saya berharap mereka melahirkan generasi seperti mereka dulu di masa akan datang, dengan tetap menjaga adab, menjaga kesopanan, menjaga ketimuran, menjaga kebangsaan. Kita sebagai muslim, kita sebagai seorang suku, kita macam-macam. Orang yang paling lembut, Sunda, Jawa Barat. Saya di mana-mana kalau tausiah berdiri dengan menggelegar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dakwah. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi penting. Saudara-saudara kita yang punya usaha, UMKM, ada orang yang amat sangat bingung dengan uangnya mau dibuang kemana. Ada orang yang sangat susah, bingung mau minjam uang kemana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya ada, ekonominya ada, tapi jangan lupa, basic dari semua ini adalah pendidikan. Dari mulai level yang bawah, preschool, TK, SD, SMP, SMA, mudah-mudahan ke depan sampai perguruan tinggi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi apapun dia, saya ambil sampel simple contoh kecil saja. Enggak usahlah kita bercerita dalam skop negara, nasional. Kampung kecil yang terdiri dari RT, RW, Kades. Lalu kemudian Ustadz Somad ceramah. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Ada di situ warung kecil jual khamar. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis, min amali syaitan perbuatan setan, fajtanibu jauhi. Lalu saya ngomong ke Pak RT, Pak RT yang paling bawah, RT, RW, Kades, Pak RT itu ada warung kecil jual khamar. Kalau RT-nya ngaji, RT akan mengatakan, kita akan kumpul dengan tokoh masyarakat, alim ulama, ormas-ormas, semua RT, kita akan lapor ke RW dan kita akan melapor ke Kades. Insya Allah ini akan kita tutup Pak Ustadz.
Adapun yang mau minum, yang non muslim, dia bisa minum di rumahnya sendiri. Yang Islam kita jaga. Responnya baik. Tapi kalau RT-nya nggak ngaji, begitu saya datang, Pak RT, ini kelihatannya kampung kita sudah mulai rusak karena ada yang jual khamar. Apa kata Pak RT? Ustadz Somad sudah mengacau stabilitas keamanan kampung kita. Ustadz urus aja masjid, yasinan, tahlilan, maulidan, jumatan, yang mabuk silakan mabuk. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa? Ngaji. Jadi kalau Indonesia ini mau baik, satu contoh kampung baik, semuanya ngaji. RT-nya ngaji, RW-nya ngaji, Kades-nya ngaji, Kadusnya ngaji, insya Allah semua menjadi baik. Tapi orang tidak bisa kita paksa ngaji ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola. Karena itu non formal. Maka ngaji yang formal adalah pendidikan. Anak kamu di mana? Anak saya di sekolah agama. Ah, sekolah agama ketinggalan zaman, jadul. Anak kamu di mana? Anak saya SMP, anak saya SMA. Namanya SMP, namanya SMA. Tapi di dalam SMP, dalam SMA ada pendidikan agama. Orang memasukkan anak ke sekolah agama biasanya kalau sudah nggak lulus di sekolah umum. Biasanya begitu, nggak lulus sana, nggak lulus sana, nggak lulus sana, daripada nggak sekolah. Baru dimasukkan ke sekolah agama. Tapi ketika sekolah umum, namanya SMP, namanya SMA, di bawah Diknas, tapi di dalamnya ada pendidikan agama. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ada amal-amal yang kita sangka kita nggak dapat pahalanya, tapi kita dapat, walaupun kecil. Ada amal yang kita sangka kita dapat pahalanya, ternyata tidak dapat, karena sudah dirusak oleh riya dan sum'ah. Kalau ketemu dengan orang baik, apa doa Nabi untuk orang baik? Katsarallahu amsalak, katsarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti kamu. Adakah yang lebih hebat kejamnya daripada Mustafa Kemal Ataturk? Masjid dirubah menjadi museum, azan tidak boleh pakai bahasa Arab, yang azan pakai bahasa Arab ditangkap, ditembak. Tapi kemudian penghafal Quran terbanyak dan sekolah tahfiz Quran terbanyak sampai ke Eropa, Amerika, Australia, Afrika, sampai ke daerah minoritas muslim di Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara. Saya ikut meletakkan batu pertama, justru cabang dari Turki, berkat perjuangan seorang ulama penghafal Quran. Dia fokus hanya bidang pendidikan saja, namanya Syekh Sulaiman Tunuhan. Itulah dia Sulaimaniyah. Artinya apa? Ibarat mencincang. Kita gunakan saja golok ini di dalam satu pukulan, di kayu yang sama, di tebasan yang sama, sampai putus sampai ke landasan. Jangan ketika kita punya golok, kita coba sini, kita coba sini, kita coba sini. Akhirnya manapun tidak putus. Kita fokus saja dalam dunia pendidikan ini. Datang seorang penghafal Quran ke saya. Ustadz Somad, ya, saya hafal Quran, bagus. Saya dapat 2 beasiswa Pak Ustadz. Beasiswa kemana? Satu beasiswa ke Madinah, satu beasiswa Fakultas Kedokteran. Menurut Ustadz saya pilih yang mana? Saya kasih gambaran. Kalau kamu tamat dari Universitas Islam, kamu jadi dosen, kamu jadi ustadz. Tapi kalau kamu lulus dari Fakultas Kedokteran, kamu juga bisa jadi imam, kamu bisa ceramah, dan kamu seorang dokter spesialis yang bisa saya banggakan. Saya akan berkata di mana-mana, masukkan anak Anda menjadi penghafal Quran, dia bisa jadi dokter spesialis, contohnya adalah kamu. Setelah itu dia nggak datang lagi, nggak tahu. Apa dia ikut kata saya atau tidak. Tapi saya senang ketika ketemu dengan Bapak Rektor Universitas Islam Internasional, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ustadz Abdul Somad. Di sini ada Fakultas Kedokteran. Di Fakultas Kedokteran ini yang paling banyak dapat beasiswa adalah para penghafal Quran. Silakan anakku mau jadi apapun. Saya nggak pernah maksa anak saya, santri saya untuk ke Mesir, nggak pernah. Ustadz Somad gimana caranya ke Mesir? Banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang nanya ke saya, gimana cara ke Mesir? Saya tanya dulu, yang mau ke Mesir bapak apa anaknya? Saya apa Ustadz? Bapak aja yang ke Mesir. Anaknya nggak mau kok dipaksa.
Anak nggak mau ke Mesir, dipaksa juga ke Mesir. Ya dia di Mesir, lama di Mesir, tapi pulang tidak jadi Musa, jadi Fir'aun. Kalau Ustaz Somad, ke Mesir itu saya yang mau. Saya tamat SMP, saya pergi menemui Imam Masjid Raya Medan, Al-Masun, Sumatera Utara, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Saya kasih tahu Syekh Jalal, saya mau ke Mesir. Kata Syekh Jalal, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Selesaikan dulu sekolah, mondok dulu, nanti baru ke Mesir. Jadi memang saya yang mau. Jadi anak bapak silakan jadi dokter, silakan jadi polisi, silakan jadi tentara, silakan jadi kepala daerah, jadi apapun dia. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Presiden pertama Bung Karno meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah Masjid Istiqlal. Hari berganti musim berubah, tumbang orde lama, muncul orde baru. Pak Harto meninggal setelah 30 sekian tahun berkuasa. Apa yang tinggal? Masjid Muslim Pancasila dengan kubah khas mengambil dari Masjid Demak Wali Songo. Sampai hari ini masih tegak berdiri di kabupaten-kabupaten kota. Hari berganti musim berubah. Kita, apa yang kita tinggalkan? Rumah yang cantik, yang indah, begitu kita mati akan diambil oleh ahli waris, mereka bagi-bagikan. Surat nama kita di akte notaris akan berganti nama orang lain. Nama kita di mobil STNK BPKB akan berganti dengan nama orang lain. Dunia berubah, hari berubah, musim berubah. Yang tidak berubah itu perasaan aku ke kamu. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Bapak Ibu jangan tersinggung dengan kata-kata saya. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Ada di antara Bapak Ibu yang tersinggung? Ternyata mereka takut semua meninggal. Orang kalau paham agama Islam, dia tidak akan anarkis, dia tidak akan intoleran, dia tidak akan kanibal, dia tidak akan jahat. Maka kuncinya adalah pendidikan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau non muslim yang tidak Islam itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, mereka tidak membunuh kamu. Dua, mereka tidak membunuh kamu, mereka tidak mengusir kamu, balas dia dengan dua. Antabarruhum, buat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Itu ajaran Islam, itu ayat Quran. Bagaimana dengan pesan Nabi Muhammad SAW? Satajiduna rijalan fis sawami', nanti kamu akan bertemu dengan laki-laki yang berada di gereja-gereja tua. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wala syaikhan fania, jangan bunuh orang tua renta. Wala taqta'unna syajaratan, jangan potong pohon kayu. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pohon kurma, karena kurma makanan pokok. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa setelah mati ini akan hidup lagi, ada pertanggungjawaban. Bukan bangkai kucing yang dimakan cacing tanah selesai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya bahwa setelah hidup ini dia akan mati dan semua akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kutiba alaikumus siyam, diperintahkan bagi kamu siam. Siam, tahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan pikiran, tahan lisan, tahan tangan, tahan kaki. Siam. Oh berat sekali puasa ini, jangan kau rasa berat, karena orang sebelum kamu pun juga mengalami yang sama. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puncak tujuan dari puasa itu adalah la'allakum, takut kepada Allah. Saya ucapkan banyak terima kasih, Allah membalas semua kebaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.